selamat pagi semua. Apa kabar? Anda adalah orang yang hebat. Kenapa saya katakan Anda adalah orang yang hebat? Karena Anda berani menyambut jabatan sebagai seorang tukang timbal. Tidak semua orang mau, tidak semua orang berminat dengan kerja mengimpal atau welding, karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang kata orang kotor, panas, main bunga api. Tetapi Anda semua tuan-tuan adalah orang yang hebat. Ya, saya puji Anda semua. Karena kita tahu bahwa sekarang ini keperluan di industri sangat menggunakan tenaga pengimpal untuk melakukan kerja-kerja mengimpal di luar sana. Ya, jadi Anda yang bakal mengisi kekosongan yang ada di dalam industri impalan yang ada di negara kita, terutamanya di negeri kita. Oke, saya perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Balai Nuang. Saya adalah salah seorang dari tenaga pengajar yang ada di CID Tech Kucing. Ya. Saya sudah berada di sini 12 tahun. Saya adalah salah seorang dari tenaga pengajar yang ada di sini, dan pengalaman saya menjadi seorang juru timpal adalah permulaan tahun 1996. Kalau sampai sekarang berapa tahun? 20 tahun. 96, 2006, 2026, 16, 30. Siapa yang tak lahir tahun 1996? 95 ya, 95 saya kenal berarti. Belum lagi? Oke. Itulah pengalaman saya sebagai seorang juru timpal pemula mengenal welding ini dari tahun 1995. Pengalaman pergi bekerja di tempat yang jauh di Afrika, Kongo. Saya pernah sampai di Kongo, ya, ikut kawan-kawan yang ngajak pergi ke bekerja di satu company welding di Kongo. Itulah pengalaman paling jauh lah. Ya. Jadi sebelum kita memulakan pelajaran ataupun kelas kita hari ini, kita buat satu permainan supaya kita lebih cerdas, ya? Boleh? Kita buat satu permainan, kita berdiri dan berada di lorong sebelah kanan dan lorong sebelah kiri. Berbagi ya. Mana-mana? Lurus, baris. Kita buat satu permainan orang dulu. Mainan apa yang seperti ini? Gunting, kalau macam ini kertas, kalau macam ini batu atau tukul? Tukul boleh. Ini kertas, ini gunting, ini kertas, ini tukul. Tapi kita akan lakukan dengan gerakan. Kalau saya katakan gunting, jadi kita buat, boleh? Kalau saya katakan kertas, kalau saya katakan tukul, boleh? Oke, kita coba. Gunting, kertas, tukul, kertas. Oke, kita ulang lagi. Gunting, kertas, tukul, gunting, kertas, gunting.
yaitu menyatakan kode elektrod dan aplikasinya mengikut jenis logam dan posisi timpalan, ya. Jadi menjelaskan peranan plug dan bagaimana ia melindungi kolam timpalan. Dan yang ketiga, menetapkan parameter timpalan yang sesuai. Pertama, menentukan ketetapan arus ampere yang sesuai berdasarkan size elektrod dan ketebalan logam yang kita timpal. Jadi yang seterusnya kita memilih arus AC atau DC dan polarity yang betul untuk kerja timpalan tertentu. AC, DC dia ada memainkan peranan tergantung pada jenis apa yang kita hendak timpal, ya. Bukan semua arus itu boleh digunakan untuk semua proses. Dia ada fungsi kiri kanan AC DC, dia ada fungsi. Kalau kita tahu bagaimana, kalau semau dia pakai arus apa, itu adalah matlamat supaya kita mengetahui. Yang keempat, melaksanakan kerja timpalan sesuai timpalan semau dengan betul dan selamat. Ini adalah sangat penting. Betul dan selamat. Mengendalikan peralatan timpal mengikut prosedur kerja yang selamat, ya. Melaksanakan teknik timpal asas, ya, dalam kedudukan mendatar kah, dia secara overhead kah, vertikal, horizontal. Ini yang harus kita tahu, mengamalkan etika kerja dan keselamatan semasa proses timpalan. Ini adalah perkara yang penting kita amalkan sebagai orang yang mengimpal. Yang kelima, menilai kualitas hasil timpalan. Kita sekurang-kurangnya kita mengenal pasti jenis kecacatan, ya, jenis kecacatan timpalan seperti porosity. Nah, kita mesti tahu apa itu porosity, apa itu undercut dan slack emulsion, dan banyak lagi kecacatan lain yang boleh kita kenal pasti melalui hasil timpalan kita. Dan seterusnya, membuat penilaian asas terhadap kekemasan dan kekuatan hasil timpal. Kemas, apakah hasil kita kemas? Adakah kita yakin bahwa hasil timpal kita itu kuat? Ya, kita akan masuk pada modul yang pertama, yaitu timpalan arka logam perisai. Apa itu arka logam perisai? Dan kita akan melihat, ya, ini adalah definisi timpalan arka logam perisai. Kalau dalam bahasa Inggrisnya solder metal arc welding, SMFW. Kalau dalam bahasa Malaysia ada timpalan arka perisai, ya. SMFW ini adalah istilah yang digunakan oleh mereka. Jadi timpalan arka logam berperisai ialah satu proses timpalan yang menggunakan, kalau arka small apa yang digunakan? Elektron. Nah, elektron bersalutlah untuk menghasilkan arka antara elektron dan logam asas, ya. Dia ada salut, ada plug, ya. Kalau istilah lokalnya apa kita katakan salut, ya. Nah, arka ini akan mencairkan logam asas dan elektron. Itu fungsinya arka. Lalu membentuk kolam leburan yang akan menjadi sambungan kekal apabila sejuk dan mengeras. Lapisan plak pada elektrod menghasilkan gas pelindung dan sangga
kita dengar bila kita membuat kerja timpalan di luar, ini ada sesuatu yang melekat, istilah kita ada tight welding. Nah, tight welding itu di celah-celah. Ini adalah istilah yang kita gunakan di luar lah, di tempat kerja kita gunakan. Tidak kita sebut sangga ataupun selek, jarang sekali kita gunakan, tapi kita akan gunakan istilah yang mudah dipahami. Betul? Ya. Semasa proses timpalan yang membantu, ya ini guna dia yang membantu melindungi pula lebur daripada pencemaran udara seperti oksigen dan nitrogen. Proses ini juga dikenal sebagai timpalan manual arka logam, ya. MMA. Nah, ini istilah MMA ini adalah MMA ini British istilah. Tapi sama dengan MMA sama. Kadang-kadang kita melihat di mesin timpalan, mungkin jarang kita melihat, kan? Tetapi ada. Jadi mungkin kita bingung, apa benda ini? Kalau kita mau beli mesin di luar sana, bolehkah kita ini untuk kita buat welding agar sebab biasa kalau kami di sekolah diajar tes MPW, tapi bila saya beli cari mesin di kedai saya jumpa MPE, boleh ya tidak? Sama. Jadi cuma istilah saja yang berbeda, tetapi pengertian dia adalah sama. Ya, ini adalah definisi timpalan small. Timpalan arka atau dalam bahasa Inggris arc welding, arka, pancaran adalah satu proses penyambungan logam menggunakan haba yang dihasilkan oleh arka elektrik. Arka ini terhasil antara elektrod atau rod gimbal dan permukaan logam ataupun plate ataupun pipe yang kita hendak welding. Apa dari arka elektrik ini cukup tinggi, ya. Panas, cukup tinggi untuk mencairkan logam dan elektrod yang membentuk satu sambungan yang kukuh apabila ia sejuk dan mengeras. Dia punya kepanasan sangat tinggi. Kalau kita ketik lighter, ada yang merokok di sini? Merokok? Ada yang merokok? Api rokok itu panas kan tidak? Panas. Tetapi kenapa tidak lebur apabila kita menggunakannya? Kepanasan tidak mencairkan. Ya betul. Kepanasan dia belum sampai kepada tahap yang boleh mencairkan logam. Ya. Ciri-ciri timpalan arka menggunakan apa? Kalau kita welding arka, dia mesti menggunakan elektrod. Elektrod yang digunakan boleh jadi bersalut atau tidak bersalut. Kalau yang bersalut, welding apa? Apa nama timpalan itu yang bersalut? Yang kita buat sekarang apa itu? Small. Yang tidak bersalut? Hitau. Ada lagi yang tidak bersalut? Jimau. Nah, ini tidak bersalut. Ya. Ini adalah ciri-ciri timpalan arka. Ya. Kita harus tahu, harus mengenal ciri-ciri dia. Kalau yang bersalut tadi apa? Semau. Ya betul. Tidak
kita punya apa yang kita pegang itu? Filler sebagai pelindung. Dia sama dengan smile, cuma pelindung dia adalah gas. Apa tinggi? Nah, ini adalah ketinggian haba yang boleh mencairkan elektron yang digunakan dalam proses timpalan maka berapa? 3000 derajat Celcius. Ini adalah tahap yang boleh meleburkan logam. Kalau gas dapur panas ke tidak? Panas. Tetapi kenapa periuk tidak lebur? Tidak cukup. Boleh digunakan ya untuk berbagai jenis ya, seperti geruli, besi, aluminium dan sebagainya. Ini adalah ciri-ciri timpalan arka. Untuk welding besi, istilah kita, jenis-jenis besi yang lain, geruli yang lain, termasuk aluminium, stainless steel, dan pernah beli tembaga? Belum pernah? Pernah? Pakai resin kan? Resin, mesin beli. Ya, biasalah. Kalau tembaga ya biasa pakai resin. Tapi mungkin ada juga proses yang lain. Ini adalah ciri-ciri timpalan arka yang harus kita tahu, berapa ketinggian suhu yang ada yang boleh meleburkan bahan timpal ataupun elektron. Jadi ini adalah proses timpalan arka logam perisai yang harus kita ketahui. Proses timpalan semau atau dalam bahasa mereka dikenali sebagai timpalan arka logam terlindung. Kenapa terlindung? Shield. Ada shield, pelindung. Adalah salah satu kaidah timpalan yang paling banyak digunakan dalam industri. Di mana-mana, di mana budaya, di mana industri yang tidak menggunakan timpalan. Saya rasa semua bangunan ini ada menggunakan timpalan. Di mana? Sambungan pipe. Struktur bangunan ini di mana-mana walaupun tak banyak tetapi hampir semua ada menggunakan timpalan, welding istilah kita. Jadi hampir semua, paling banyak digunakan dalam industri adalah timpalan. Kata Menteri di Sarawak kurang. Ada dengar berita atau membaca berita? Apa kata Menteri? Kurang juru timpal. Di Sarawak kurang juru timpal. Kenapa kurang juru timpal? Ramai yang tak pergi khusus. Ramai tak pergi khusus kan? Ya, mungkin juga ramai yang tak pergi kursus, ramai yang tidak tahu ada sekolah yang mengajarkan timpalan, atau lebih banyak lagi yang tak berminat. Nah, seperti kita adalah orang yang hebat, yang berani, banyak jabaran, yang berani untuk bermain bunga api ini. Ya, kita tuan-tuanlah yang akan mengisi kekosongan yang ada seperti yang Menteri kita katakan itulah. Apa itu timpalan semau? Timpalan arka logam terlindung semau ini ialah satu proses timpalan menggunakan elektrod yang ada bersalur. Kalau tak bersalur apa?
apabila klam bumi disambung pada led dan bertemu dengan arus positif akan menghasilkan percikan arka. Jadi dia ingat apabila tutup keluar api, tutup keluar api. Ini yang dia ingat. Kenapa boleh jadi macam itu? Kata dia heran. Ini saya pun ketawa kan dengar dia cakap macam itu. Apabila orang tutup saya heran. Tutup macam ini keluar api. Apabila dia tutup keluar api. Sebenarnya bukan macam itu, sebab itu memang sudah diaturkan, sudah ada bahan yang menyatu di antara negatif dan positif bertemu akan menghasilkan arus imbalan. Jadi inilah cerita lucu. Sekarang saya tak jumpa lagi atau gimana dia akhirnya masih sebagai imbal atau tidak. Ini adalah pengalaman yang dalam 30 tahun yang lalu. Cerita lucu. Saya pun lucu, ketawa saya dengar sebab dia katakan apabila tutup mata, cucuk besi keluar api. Tutup mata, cucuk besi keluar api. Kata dia. Heran. Kenapa boleh keluar api? Ya, ini adalah pengenalan proses impalan arka logam. Arka logam manual atau impalan arka perisai telah diciptakan di Rusia pada tahun 1888. Siapa tahu nama orang yang membuat ataupun ini penemuan modern ini ya, bukan yang terlalu jauh ke belakang sana. Sebab sebelum tahun 1888 ini sudah ada tidak impalan? Sudah. Tetapi ini adalah penemuan modern. Ini Nikolai Bernados. Nama orang ini dari Rusia. Dia adalah mungkin orang pertama yang menemukan proses impalan semau. Dan menyusul selepas dia ramai orang. Sampai ke hari ini semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat mesin impalan. Jadi pengenalan logam impalan arka logam buat perisai ini, ia melibatkan elektron logam kosong tanpa salutan plug untuk memberikan berisi gas pelindung. Kalau kita lihat istilah SMAW, nampak? Siapa punya? USA. Ini istilah yang digunakan USA. Ini UK. MMA. Jadi kita kalau mau beli mesin di luar sana, saya biasa semau, tetapi mesin ini MMA. Boleh tidak saya gunakan ini? Jawabannya boleh. Sama. Ini istilah digunakan di Amerika dan ini adalah maksud apa itu SMAW dan MMA. Ya, sudah paham kan? Ada soal? Oke, kalau tidak ada soal kita teruskan. Komponen utama dalam proses impalan.
akses kepada impalan semawan. Jadi apa yang menjadi komponen utama ya adalah mesin impalan, power supply. Kegunaan mesin impalan untuk apa? Untuk mengimpa, betul, untuk mengimpa. Tetapi untuk menyediakan arus itu yang lebih utama, menyediakan arus listrik. Ada mesin arus listrik tidak ada, boleh mengimpa? Harga tidak boleh. Menyediakan arus AC atau DC. Ya. Ini yang penting ya. Ini kalau kita mau welding tapi tidak ada mesin, tidak ada listrik, tidak ada tapi mau welding, tak boleh. Yang kedua yang harus kita tahu komponen yang ada adalah elektron bersalut. Apa elektron bersalut? Ini adalah contoh elektron yang bersalut. Mana bagian salutnya? Luar. Mana satu luar, mana satu dalam? Logam dalam. Oke. Logam di dalam. Ini adalah elektron bersalut. Tujuan salut ya, mengandungi teras logam. Pertama, elektron ini mengandungi teras logam. Ada nampak teras logam? Dipangkal sekali, ujung sekali. Bagian besi yang kita nampak itu bagian besi itu adalah logam ya. Mengandungi teras logam dan salutan belak. Salutan belak ada nampak? Ini adalah elektron bersalut. Ada logam, ada belak. Yang ketiga yang harus ada untuk komponen utama kita mengimpa adalah elektron holder ataupun pemegang elektron. Jadi elektron yang kita gunakan kita sepit. Nah, istilah kita sepit kan dengan holder elektron. Oke. Dan cara mengepit dia tergantung dengan kedudukan di mana apa yang kita mau welding. Kita apakah itu lurus ataupun condong ataupun menegak ke atas, tergantung pada apa jenis bahan yang kita hendak welding. Pemegang elektron digunakan untuk memegang dan memanipulasi elektron semasa proses impalan. Itu kegunaannya. Ya. Pemegang elektron. Yang seterusnya kabel bumi. Kabel bumi arah mana? Kiri kanan, negatif positif. Mau? Dua-dua boleh, betul. Tetapi tergantung bagaimana layar mana yang kita akan buat. Kalau lu holder arah mana? Ya. Kalau lepas skipping holder arah mana? Positif. Dan seterusnya komponen yang harus ada adalah logam asas. Apa logam asas kalau pun 3G? Logam yang telah disambung. Logam asas apa? Logam yang telah kita sambung. Logam asas yang kalau untuk buat 3G apa yang perlu? Logam asas, lead.
Pernah melihat gambar ini seperti ini? Kita tahu ini mesin apa? Hah? Ini adalah jenis mesin timpalan. Ini adalah jenis mesin timpalan. Banyak mesin timpalan yang ada di pasaran sekarang. Kalau kita pergi ke hardware, banyak jenis kan? Jadi kita tinggal pilih mau jenis apa saja. Kita mau yang ada quality apa saja dengan harga yang boleh dijangkau. Sekarang tidak mahal. Mesin ini ya. Beberapa ratus, 200 lebih ada 3, 4, 500 dan tergantung dengan quality ataupun jenis building apa yang proses yang kita mau lakukan. Jadi semua ada di sana. Yang kita nampak, siapa yang pernah nampak pergi ke kedai tengok ataupun survei mesin timpalan? Pernah? Pernah? Apa mesin yang ada? Nah, dinamo yang kami lihat di pasar. Apa? Milwaukee. Mesin berarti. Ya. Apa lagi? Banyak sekali buatan-buatan baru sekarang ini. Tetapi waktu kami dulu pertama kali saya mengenal welding, kami menggunakan mesin yang mungkin sekarang tidak wujud lagi. Tidak ada ketika di pasaran. Sekarang semua mesin welding dipakai inverter. Cuma sekarang boleh cocok di rumah, buat kerja-kerja di rumah boleh. Tapi kalau zaman dulu dia punya power, dia kekuatan dia tinggi, dia tak boleh kita cocok di rumah macam itu. Tak seperti sekarang lah. Ada sejenis mesin timpal yang kami pakai zaman dulu, yang warna biru dan di dalamnya ada minyak. Pernah nampak kan? Tidak pernah. Kalau tak pernah itu mesin begitu boleh kita letak di museum kan? Dia pakai minyak di dalam untuk menahan panas dan sangat berat. Walaupun bentuknya tak besar, cuma besar sedikit dari tetapi berat. Kalau kita mau buat kerja di atas bangunan, angkut dia naik tingkat 1, 2, 3, 5, melelahkan, berat. Pernah nampak? Tak pernah. Beruntung sekarang dapat mesin welding yang ringan, boleh sangkut di bahu, boleh welding panjang ke atas, boleh. Kalau sama kami dulu angkut mesin itu 1 biji itu sudah sekian beratnya. Nah, sekarang tidak ada lagi ini. Ya, tak pernah nampak mesin welding antik, tak pernah nampak. Ini adalah contoh-contoh lah. Banyak yang ada di pasaran sesuai dengan kemauan kita. Kita mau beli apa, mau tahan dia berapa, nah itu terserah. Ini mesin dan peralatan timpalan. Mesin ini adalah mesin pentolan. Sebab banyak bentuk, banyak rupa mesin timpalan ini. Ada yang berbentuk setimpal, ada yang macam radio sekarang ini. Kebanyakan dia punya selektor untuk pengatur arus dia. Ada jenis tekan, ada jenis yang besar, yang digital. Kan semua sekarang kebanyakan digital. Tapi kalau zaman kami dulu, mesin welding puluhan kilo ataupun 100 kilo, 1 biji welding mesin itu cara putar ataupun kerja sekarang ya ada jenis yang di atas pusing. Berapa karat yang kamu mau pusing,
tidak akan ada petunjuk nomor angka ya. 10, 20 sampai 220. Pusing atasnya. Mau turunkan, pusing lawan jam. Ataupun di deret mesin welding itu di dinding, kita tinggal pilih mana satu yang kita mau pakai. Kita ijas ke kanan, dia pusing ke kanan, kita ijas harus tinggi dan rendah, kita lawan. Ini adalah pengalaman kami dulu kan. Mesinnya sangat berat. Satu orang kadang-kadang kalau yang jenis yang heavy duty, yang bekerja untuk industri, satu orang agak angkat. Sekarang senang-senang kita angkat. Ini adalah mesin dan peralatan timpal. Ini adalah meja di mana kita membuat hasil kerja kita. Mengepit bumi, ini mengepit bumi ya. Ini gambar mengepit bumi. Kabel. Ini adalah mesin timpal. Kabel penyambung pada arus. Sumber kuasa. Kabel timbalan, pemegang elektrod. Ini adalah pemegang elektrod. Ini adalah elektrod. Ini adalah gambar asas mesin dan peralatan timpalan. Ini adalah gambar aja proses sedang mengimpal. Ini adalah apa? Wah, seperti yang kita pegang tadi, elektrod yang kita pegang tadi itu. Di luar sekali itu adalah bar. Bahan ini adalah elektrod, bahan pakai habis. Kenapa pakai habis? Supaya tidak mempercayai. Pakai habis. Elektrod ini bahan pakai habis. Kita pakai memang tidak akan habis. Ini adalah elektrod, ini adalah plak untuk yang keras sekali ini. Wayar keras. Wayar keras. Boleh kenapa? Ini adalah wayar keras. Yang seterusnya kolam timbalan. Ini adalah arka. Arka terhasil dari wayar keras. Arka terhasil dari wayar keras. Arka bukan terhasil dari plaknya, dari wayar keras. Ini adalah logam Indo. Ataupun pelek ataupun pipe. Yang ini sangga. Apa istilah sangga di luar? Umai hasil welding itu adalah umai. Istilah kawan tadi, tai welding. Sangga, ini sangga yang dari atas ini ya. Ini adalah umai. Logam timbalan ini umai melibatkan. Di dalam flak ini akan menghasilkan gas yang melindung arka. Ini melindung arka. Kalau flak ini tidak ada, apa akan terjadi dengan arka? Porosity betul, boleh jadi elektron melekat, kebanyakan melekat. Porosity. Kenapa porosity? Sebab tidak ada gas yang melindung arka wayar keras ini. Dia memerlukan gas pelindung.
itu sangat mudah. Gores sedikit, gerak, terus itu. Tapi kalau yang baru cucuk, terus melekat. Ini betul? Cucuk melekat. Ujung-ujung rusak model. Ujung-ujung Hilang. hilang, pecah. Sudah hilang, pecah mana? Buang. Berlaku lagi pembasiran. Kenapa melekat? Sebab belum lahir. Kedua, kalau plak tidak ada, dia akan melekat. Oke, kita masuk pada modul yang kedua. Ini yang harus kita harus kita pahami. Jenis-jenis elektron. Jenis-jenis elektron yang kita harus tahu sebagai seorang tukang palu. Pernah beli elektron di kedai atau di hardware? Pernah? Tak pernah. Ada mesin timpal di rumah? Tidak ada. Bekerja timpalan di non-timpal. Ya. Tapi tak ada mesin timpal. Ada mesin timpal. Tapi tak pernah beli. Bukan pakai semau lah. Beli tak pernah, tapi tempat kerja memang sudah ada. Ini adalah jenis-jenis elektron yang biasa kita lihat ataupun biasa kita gunakan di tempat kita. Yang pertama apa nama dia? Retail. Apa jenis retail yang kamu pernah lihat di pasaran? Pernah lihat 6013 di kedai di hardware? Apa jenisnya? Apa jenis retail yang pernah kamu nampak di pasaran, di kedai istilahnya? Nah, ini contoh ya, retail. Pernah lihat ini? Pernah diklat? Di workshop? Tidak ada pakai MIG. Pernah lihat? Tidak pernah. Kamu tadi pakai elektron itu apa? LP. Kalau LP tergolong dalam mana? Bagaimana? Di sana. Ini retail. Ini adalah retail. Retail 6013 yang sering kita gunakan. Kalau buat kerja di luar, building apa-apalah. Ini adalah salah satu contoh retail. Ya. Kalau kamu balik nanti di luar nanti kamu akan ingat ini 6013 ini kan nomor digit, nomor kode ya. 6013 ada maksudnya. 60 apa? Cari nanti kalau balik. 60 ini apa? 13 ini apa? Ada maksudnya, bukan sembarang diletak di sini ya. Ya. Ini adalah salah satu contoh elektron retail. Dan yang kedua, apa elektron yang kedua? Basic. Apa jenis elektron basic yang kita tahu? 7018. Dengan dinama apa yang ada di pasaran. Kalau di tempat kita ini adalah elektron basic. Ini adalah elektron basic yang ada di tempat kita, yang mudah kita cari, yang mudah kita dapatkan di pasaran. Kalau si lulus ini agak susah, sebab ini digunakan dalam industri yang berat. Jadi penjelasan supaya kita tahu kegunaan elektron retail ya, retail elektron asas yang selalu kita gunakan ini.
ciri-ciri mengandungi kandungan tinggi titanium. Titanium dioksida. Ini simbolnya Ti02. Ini adalah ciri-ciri elektron 6013 ataupun tile yang biasa kita buat pagar, awning. Pernah buat pagar? Pernah? Pernah. Pakai ini juga kan? Tile. Nah, tile. Ini adalah jenis-jenisnya. Bukan bila orang tanya apa jenis 6013. Bukan. Namanya rutai, ya. Mudah dinyalakan, betul? Mudah dinyalakan, betul nih kelas. Pernah buat pernah taking pakai ini? Pernah di luar? Pernah. Mudah dinyalakan, nah, mudah dinyalakan dan dinyalakan semula. Kita mau welding, start, cucuk, terus hidup. Tidak akan melekat, tidak mudah melekat. Walaupun kamu baru belajar, dia tidak akan mudah melekat. Ini adalah ciri-ciri elektron rutai. Tidak mudah melekat. Kalaupun mau hidupnya semula sambungan dia tekan saja, dia akan hidup. Nah, lain dengan kalau elektron basic. Cucuk belum tentu dia hidup, dia menjadi melekat. Cucuk. Kan pernah jaga? Kenapa ini tidak hidup? Kenapa tidak hidup? Tengok, ada karang atau tidak? Nah, biasa kan? Ini adalah ciri-ciri mudah dinyalakan dan dinyalakan semula juga mudah. Menghasilkan angka yang stabil dan sangga atau slack yang mudah dibersihkan. Mudah tanggal. Slack mudah tanggal. Istilah kita tie yang mudah ditutupnya. Memberi penampilan manik yang menarik, hasil timpalan yang menarik maksudnya, yang licin dan emas. Kalau mahir emas lah, kalau tak mahir tidak mungkin yang emas. Istilah kita di luar kan, kalau istilah welding tidak emas apa namanya? Macam tai? Ah? Macam tai? Macam tai ayam istilah. Ini istilah luar lah, istilah luar yang kita gunakan. Orang istilah yang mudah paham. Apa welding macam tai ayam? Ini adalah istilah yang digunakan di luar, bukan di dalam pelajaran. Memberikan penampilan yang baik, emas, licin, menarik. Nah, ini ada ciri-ciri elektron rutai. Nah, jadi kegunaan rutai ini digunakan untuk kerjaan. Untuk kerjaan seperti buat pagar, apa lagi? Buat grill, awning, repair sedikit, ya. Istilah ini tek saja, tek saja istilahnya, ya. Digunakan secara meluas dalam timpalan kedudukan mendatar. Nah, ini yang banyak digunakan adalah kedudukan mendatar dan menegak boleh. Nah, kalau di sudut menegak tidak boleh, overhead pun boleh. Ya, ini adalah mudah untuk dikendalikan, tidak akan melekat, tidak mudah melekat. Walaupun kita orang pertama kali pegang welding, ini adalah sangat mudah dikendalikan, sesuai untuk pengguna baru. Nah, sesuai untuk pengguna baru, karena mudah dikendalikan, ya, tidak akan melekat. Digunakan dalam timpalan keluli lembut, steel. Ini adalah ciri-ciri elektron rutai. Kita masuk pada elektron apa tadi? Basic elektron, elektron asas. 7018 istilah ini. Tadi apa? Kamu kata LB. Ah, kalau mau tanya apa itu menggunakan LB? LB apa? Basic elektron. Kalau mau cekap basic elektron apa dia? Nah, basic
isi elektron kamu gitu. Baru kamu sebut LB 701, LB 52U, LB 52U apa? LB 52U 18, LB 52U 701, 6U 6. Kalau TU 701 6. LB 52 18 apa? Ini lama di sekolah. LB 52 18 701 8. Ini harus kita ketahui, bukan setakat tahu LD, tetapi tahu jenis elektron yang kita gunakan di dalam industri kepala. Bersalut, elektron ini bersalut ya. Sama juga dengan prototype. Elektron asas ini basic elektron ini bersalut, menghasilkan bahan bersalut, bahan seperti kalsium karbonat dan klorida. Ini adalah kandungan yang ada di dalam salutan, menghasilkan sangga yang tebal dan pelindungan gas yang baik. Ini adalah ciri-ciri yang ada di dalam elektron asas. Memberi tahap hidrogen yang rendah dalam impalan arkan, low hidrogen. Ciri-ciri adalah elektron ini adalah elektron low hidrogen. Memberikan tahap hidrogen yang rendah ya, sesuai untuk impalan struktur berat. Struktur berat, tekanan tinggi dan suhu rendah. Sesuai untuk struktur berat. Apa jenis struktur berat yang kita tahu? Apa jenis struktur berat yang kita tahu? Apa yang akan membuat sekarang? Struktur berat atau tidak? Berat. Makanya perlu menggunakan elektron asas, sebab impalan yang akan kamu lakukan itu adalah struktur berat yang bertekanan tinggi. 3G itu struktur berat sebab dia memerlukan kekuatan atau tegangan yang tinggi, terutamanya bagian gital, pipe gital. 6GC ya. Nah, ini adalah salah satu contoh 3G. Kalau sudah ada G, dia adalah termasuk dalam struktur yang berat, yang bertekanan tinggi ya, yang harus kita tahu. Impalan struktur besi fluid karbon tinggi dan lebih tahan dasar. Sesuai untuk industri seperti pembinaan jembatan. Nah, ini elektron ini sesuai untuk pembinaan jembatan, kapal, loji kuasa dan pipe bertekanan tinggi. Pipe yang bertekanan tinggi. Kalau kita gunakan tuntai sesuai atau tidak untuk yang bertekanan tinggi? Tidak sesuai. Pernah dengar pipe meletup, pipe pecah, pipe gas pecah? Pernah? Di mana? Di TV, di Kursi yang baru. Semalajo. Pernah. Kenapa dipecah? Mungkin ada berlaku kesilapan teknikal semasa mungkin kita pun tidak tahu beritanya. Akhirnya ini kemungkinan ya hasil timpalan kita itu kurang bagus, tidak cukup. Jadi ini adalah ciri-ciri ya, ataupun kegunaan elektron asas ini digunakan dalam keadaan kritikal yang memerlukan kekuatan dan ketahanan letak yang tinggi. Tidak mudah pecah, maksudnya tidak mudah pecah. Diperlukan elektron
basic elektron 7016 7018. Selulus. Nah, ini untuk kenalan saya Mas Pak. Ini agak jarang, tetapi ada diperlukan dalam industri welding, utamanya di dalam pipeline. Menghasilkan arka. Ini elektron selulus ini menghasilkan arka yang kuat dan menembus si dalam. Sering digunakan untuk kerja pipe, welding pipeline selulus. Tidak sesuai ketimpangan struktur berat karena kandungan hidrogen tinggi. Ini hanya untuk dalamnya. Ini adalah gambar raja proses welding. Ini apa nama? Rod penetration. Lari yang pertama. Kedua, hot pass. Ada buat? Ruth pernah buat? Pernah buat? Pernah buat juga? 3, 4, 5. Nah, kalau kamu masuk dalam industri berat, parameter pertamanya kalau mengimpal ini 1 sampai 11 ini tergantung kepada ketebalan pipe, entah itu plate. Kalau dia cuma 9 mm, perlukah kita buat 11? Tidak. Apakah kalau kita buat sekarang ada cuma 3G? Tidak ada. 6G. Ya. Kalau pipe 9 mm ketebalan, perlu kita membuat 1 sampai 11 layer? Tidak perlu. Betul? Setuju? Sukung tidak? Ragu? Perlu nggak kalau pipe yang kita welding ketebalan dia 9 mm dan kita buat sampai 11 layer? Tidak perlu. Tidak. Kenapa tidak perlu? Mana yang tebal? Plate nipis, ya betul. Yang perlu kita buat kalau kita welding kalau sepakat 9 mm, 1, 2, 3, 4 sudah cukup. Keping 3, 4 sudah cukup. Ini adalah gambarannya di mana plate atau pipe ini sangat tebal, melebihi 1 inci dan ke atas lah, sebabnya dia tergantung kepada ketebalan. Kalau di sini kita buat 9 mm, kita buat dulu sudah terpenuh, betul ya? Ini buat dulu saya sudah macam TV. Gimana lagi kalau letak yang di sebelah? Buat camping. Ya betul. Jadi kita sesuai. Tergantung. Kalau di luar nanti, nah, contoh, tiba-tiba orang bagi plate setebal ini, kamu buat dia 4 layer, cukup atau tidak? Tidak cukup. Dia harus tergantung kepada ketebalan plate. Ini contohnya 3G 9 mm. Tidak mungkin kita buat dia sampai 11 layer, tak mungkin. Dan harus kita pahami, satu, basic elektrod. Ini adalah basic elektrod dengan elektrod dan powder
DCEN. Dari current elektron negatif. Jangan tahu negatif positif, jangan cuma tahu. Oh ini holder negatif, oh ini holder positif. Seharusnya tahu apa namanya. Sebab kalau kamu di luar nanti dia akan bagi satu kertas dan kamu akan tengok apa harus yang perlu kamu pakai. Harus, nah ini kalau dia bagi macam ini kamu tahu. Harus tahu. Apa tadi ini? Elektron negatif. Maksudnya elektron bagian mana? Holder bagian mana? Negatif. Ini 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9 positif. direct current elektron. Positif. Maksud elektron positif. Gimana holder? Positif. Betul, setuju. Tidak salah. Yakin. Kalau di luar nanti gimana? Berani nggak kamu bertanggung jawab? Tidak yakin. Yakin, pasti yakin. Betul. Di mana-mana satu dunia yang sama. Bukan hanya di sini. Di mana-mana kalau buat proses welding yang betul, ini adalah struktur yang betul. 2, 3 sampai 9 ini basic elektron. Nah, dari sekarang elektron positif. 10, 11 ada perbedaan? Tidak ada. Sama. Sama yang ini perbedaan ini saja. Elektron negatif dengan elektron positif. Karena ingatlah, bila menghadapi ujian nanti, inilah keadaan yang sebenarnya. Ya, yang buat semau ini dah keadaan sebenarnya ya. Oke, setelah yang berjitau, yang jitau, jitau itu sama. Jitau semau, keadaan yang berbeda yang sama. Terbalik. Kode untuk jitau penetrate mana? Positif. Bukan positif, negatif. Kode negatif. Kelam ke arah positif. Lepas tuh kamu kalau buat lepas gaping kembali pada positif. DCEP ya. Ini kalau DC ini ya, ini dipakai. Kalau untuk buat penetrate kita pakai ini untuk CDC. Mana? Jangan salah. Satu ini adalah DCN dengan perbedaannya ini dengan yang selebihnya hidup usul 8 dengan ini sama. Ini dengan ini sama. Mana? Masuk dengan positif 3. Kalau
beralur, bergelombang. Ini adalah puncak kelajuan perjalanan. Tidak sama. tidak stabil. Seperti untuk mula 100 turun kepada 50, jauh sekali. 80 naik ke atas ini, turun ke 60. Jadi tidak tidak sama kelajuan. Pastikan kelajuan dia terhadap spek ini sama saja, sama sampai. Jangan ada masa dia laju, ada masa dia perlahan, laju perlahan. Dia pastikan ke atas semua harus sama. Maka hasilnya akan rata, emas, rapi. Kalau tak sama, bergelombang, beralur, berwarna, tidak punya kelajuan perjalanan tak stabil. Nah, sudut elektron juga memainkan peranan dalam kehidupan. Sudut. Kalau buat tinggi, apakah ke bawah, tarik ke atas? Tidak. Kedudukan adalah lebih kurang 35 derajat naik ke atas. Sehingga kalau contoh ini boleh di depan kita buat sehingga ataupun di tengah, kiri, kanan atau di tengah. Nah, di tengah. Ini adalah kedudukan. Kedudukan elektron juga memainkan peranan. Kalau kedudukan ini tidak sesuai, dia akan menghasilkan apa? Cacatan. Cacatan yang mudah berlaku apabila kedudukan tidak sesuai, tidak betul, apa cacatan yang mudah berlaku? Adakah positif? Kedudukannya elektron tidak sesuai, apa yang akan berlaku? Tiga. Ini ada feel. Susu. Susu. Susu istilah juga ada. Susu ini boleh. Boleh. Tapi yang betul apa? Ini kawan katakan positif. Kamu saya kata apa? Ada gas. Kedudukan tidak betul, angle tidak betul akan mudah menghasilkan ada gas. Jarak angka sangat penting. Ini kenapa saya punya jatuh? Kenapa api dia jatuh? Ini penting api dia. Kenapa api ya? Kenapa bunga api jatuh? Ini sangat penting. Jarak elektron dengan logam asas itu harus stabil. Dia bukan rapat juga. Dia ada jarak 1 hingga 2 mm ya. Jarak. Atau lebih sesuai bagi saya lah, saya akan 1 mm. 1 mm jarak lah. Rapat maksud saya. Kalau saya akan buat yang rapat lah. Tapi bukanlah rapat sampai dicucuk kepada besi bahan logam asas. Kalau dicucuk terus ke logam asas akan
polarity. Nah, current dengan polarity. Kedua-dua ini memainkan peranan penting, ya, memainkan peranan penting ataupun besar dalam menentukan kualiti lebur logam ataupun penembusan dan kestabilan harga. Kalau arus rendah, apa yang akan berlaku? Kalau arus tinggi, apa yang akan berlaku? Kalau kedudukan mengimbal tidak stabil, laju, kadang-kadang perlahan, apa yang akan berlaku? Nah, kalau terlalu jauh jarak, apa yang akan berlaku? Ini bunga api jatuh. Ya, ini istilah luaran. Jadi kumai tidak akan mengatakan jatuh. Kenapa? Sebab jaraknya terlalu jauh dengan logam esas. Harus rapat tetapi ada jarak. Bukan rapat serapatnya, rapat tetapi ada jarak tertentu antara 1 hingga 2 mm. Kalau jauh dia akan jatuh. Ingat? Apa itu OCV, Open Circuit Voltage, atau dalam bahasa Malaysia Melayu, voltage di tahap terbuka merujuk kepada voltan di antara elektrod dan bahan kerja. Antara elektrod dan bahan kerja, mesin timpalan dihidupkan tetapi belum bermula timpalan, belum terbentuk akal. Ini adalah istilahnya Open Circuit Voltage. Yang keempat, kawalan pengimpal. Kawalan pengimpal. Pertama, jarak. Jarak sangat penting. Jarak arka dengan logam asas harus stabil, harus dekat, maksud dekat tapi tidak rapat. Ada jarak. Seperti yang saya katakan antara 1 hingga 2 mm itu adalah jarak. Kedudukan elektrod, angle elektrod seperti yang kita katakan tadi, kalau salah angle akan mudah berlakunya mendekat. Kelajuan elektrod, kalau kelajuan tidak stabil, apa yang akan berlaku? Jelas, tinggi rendah hasil, tinggi rendah, ya, dan arus elektrik kalau perlahan, macam mana hasil? Kalau arus terlalu tinggi, macam mana hasil? Kalau sepatutnya pas dia menggunakan karan 80 ataupun keping karan dia di atas 80, tapi kita menggunakan karan yang rendah dari 80, contohnya 75. Apa yang akan berlaku pada hasil timpalan kita? Lebur kurang sempurna, tahap lebur tidak sempurna, dan hasil tumai akan menjadi tinggi. Tidak sempurna, tidak lebur dengan sempurna. Kenapa? Sebab karan terlalu rendah. Ini adalah apa yang kita dapat nih? Jenis di mana orang mengimpal dengan dikedudukan ataupun di berbagai tempat. Yang ini dalam mana? Dalam air. Ini dalam bingkai. Ini ini air. Yang paling kamu minat di sini mana satu? Underwater. Nomor satu mana nomor satu ini? Ini. Ya. Nah, orang tukang timpal, orang yang minat dengan timpalan yang pasti seronok
kita sebab kalau minat pasti menemukan. Saya pernah kerja di Jogja buat buat kapal, bukan remeh, memang buat tahu. Kalau takut itu kecil, makin sukar, makin sulit dalam mengimpal. Kenapa? Kedudukan struktur yang sangat rapat, dan setiap struktur yang telah dicantumkan itu harus ditimpal. Kalau di bawah ini semua ditimpal, macam mana kamu mau buat struktur yang di bawah tempat yang paling kecil sekalipun mesti ditimpal. QC tidak akan cek yang mana benda yang mudah, nama yang bagi kita ini mudah dan kita boleh buat dengan cantik. Dia tidak akan cek itu. Di mana QC akan cek? Di bagian yang paling sulit. Dia akan Dia akan bawa cermin, dia akan tunggu di bawah bagian yang paling sulit. Dia tidak akan tengok kalau membuat cantik berjalan macam mana pun bagian ini. Dia tidak akan. Dia akan tengok sudut mana bagian yang paling sulit, yang susah dijangkau. Itulah dia yang akan cek. Nah, ini pengalaman saya. Seronok kan? Nah, saya berharap kamu semua akan menjadi seorang tukang pimpal yang mahir. Masuk pada yang kelima, kecacatan di kita. Istilah tadi apa tuh? Kemasukkan sangga. Apa kalau di luar sana sangga? Nah, ini dia. Kemasukkan slack inclusion. Slack inclusion ini adalah ada satu benda asing yang terselip di celah timpalan. Itu nama dia slack inclusion ataupun kemasukkan sangga. Dan kedua, gorisan arka. Tahu gorisan arka? Abstrak tahu? Abstraknya begini, sesuatu yang kita benci. Contoh, kita mau wedding di tengah ini, tetapi dengan tidak sengaja kita tergores. Tergores bagian ini, bukan dengan sengaja, tapi kalau dengan sengaja itu lain cerita. Tak boleh. Tapi bukan dengan sengaja. Kita mau bermula di tengah, tetapi tiba-tiba terkena, bukan saja terconteng di bagian terkini. Itu namanya abstrak. Ini sering berlaku bagi pengimpal yang kurang mahir. Abstrak, keliangan, positif. Kenapa berlaku positif? Angin boleh jadi. Apalagi? Kenapa positif boleh berlaku? Yang ada di sini, yang ada sebelah ini. Flight elektron tidak sempurna. Betul. Elektron tidak dipanaskan, boleh jadi. Ambil dari kotak terus welding. Cara start welding salah pun boleh jadi. Ramai yang saya lihat apabila pelatih melakukan kerja welding seperti ini. Contoh
dinilai atau di X-ray kan mengakibatkan gagal. Nah, gagal. Ingat di luar nanti kita pasti akan tes lagi. Bukan sekarang di sini tes kalau buat kita di mana ataupun buat nanti kan nanti semoga nanti kita walaupun kamu sudah ada sijil welding di sekolah welding, tapi sampai di luar nanti akan diuji. Ingat apa yang saya katakan hari ini kepada Anda, ini adalah hal yang akan kamu hadapi di luar nanti. Ini penting. Kecacatan bentuk. Nah, bentuk cacat apalagi bentuk oval istilah tadi di oval telur susu. Nah, oval telur deh, hasil keping itu telur deh. Istilah lokalnya Manado. Sarawak ya? Oh, orang Sarawak. Boleh bertindih ya. Penembusan angka yang berlebihan, timbul tinggi, ada yang kurang. Nah, ini kecacatan termasuk kecacatan bentuk. Penetrannya ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang langsung tak timbul. Nah, ini kan kecacatan bentuk. Keping dia tinggi rendah, beralun, tidak stabil. Ini adalah kecacatan bentuk shape defect. Harus dihilangkan. Semua yang kita lihat ini adalah apa nama? Kecacatan. Kalau namanya cacat bagus ke tidak? Tidak bagus. Elakkan. Ya. Kalau namanya cacat, mana tidak bagus. Harus dielakkan. Mesti kemas sempurna. Walaupun tangan kita bukan tangan mesin, seboleh mungkin buat yang terbaik. Nah, bukan di sini saja kamu buat yang terbaik, tetapi di luar nanti juga harus buat yang terbaik. Karena ini suatu hari nanti apabila kamu keluar dari tempat ini, itulah yang menjadi sumber apa? Yang menjadi sumber pendapatan. Lainlah kalau kamu baik nanti dari sini terus dari Ceko, lainlah. Tapi kalau kamu tidak dari Ceko, keluar dari sini, kalau kamu keluar dari sini masih lagi mau cari kerja welding, ya harus. Ada yang mau dari situ keluar dari sini. Ikhlas. Nah, kalau kamu sumber kehidupan kamu nanti masih mau dari hasil timbalan, harus ambil perhatian. Nah, kita perhatikan kecacatan. Kecacatan yang pertama apa? Slack. Baik istilah kita, slack inclusion. Slack inclusion. Puncak umum kenapa? Tidak bersih. Harus rendah. Apa yang harus melakukan nanti? Bersih. Harus jangan rendah. Kalau 80 kamu letak 75 boleh tidak? Tidak boleh. Sama juga dengan jitau. Kalau terlampau rendah
Inilah sebab-sebabnya. Nah, penting tidak? Penting. Penting. Harus jaga. Kecacatan tipikal. Kebanyakan kecacatan timpalan di semau disebabkan oleh kekurangan ini kemahiran, kurang kemahiran mengimpal, proses yang tidak mudah dikawal. Nah, ini tidak mudah dikawal. Ya. Ramai orang kata, saya sudah 10 tahun kerja welding, Pak. Nah, sampai di sekolah, saya sudah 10 tahun kerja welding, Pak. Kami ramai menemukan orang-orang yang seperti itu yang katakan saya sudah sekian tahun sudah menjadi welder. Sudah banyak tempat saya bekerja sebagai welder. Tapi apabila ambil ujian yang sebenar yang mengikut spek yang ditentukan oleh industri, ramai yang gagal, ramai yang tak boleh ikut peraturan yang ditetapkan, peraturan yang betul yang ditetapkan oleh standar welding. Ramai yang gagal, walaupun di luar sana bertahun-tahun sudah menjadi welder. Kurang kemahiran, ya. Apalagi telepon peralatan yang salah atau penggunaan dan perawatan elektron yang salah. Kalau elektron salah, macam mana elektron yang salah? Nah, elektron yang salah. Ambil dari peta terus welding. Buka dari peta terus welding. Boleh tidak? Tidak boleh. Apa puncanya? Balik lagi. Ini adalah punca. Sebab akibat ya. Ini adalah akibat kalau kita tidak mematuhi peraturan ya. Kurang kemahiran. Nah, struktur bangunan boleh runtuh walaupun menggunakan besi. Kita ingat besi itu kuat, tetapi kenapa boleh runtuh juga besi? Penggunaan perawatan elektron yang salah, ambil dari kotak terus kita pakai, elektron terdedah. Kalau di sekolah welding, ambil elektron banyak-banyak, letak atas meja, betul tidak? Tidak boleh. Ada yang ambil macam itu? Ada. Siapa? Angkat tangan. Ini adalah jenis-jenis kecacatan yang saya senaraikan tadi itu akibatnya skill dan penggunaan elektron yang salah. Ambil banyak-banyak letak atas meja welding, ambil welding, elektron sudah sejauh elektron sudah terdedah kepada udara. Akibatnya apa? Kecacatan kalau elektron terdedah positif. Positif. Nah, oke. Oke, seterusnya. Kelebihan dan kekurangan proses mau. Ada kelebihan dan ada juga pasti ada pro dan kontra. Ini adalah kelebihan semua. Peralatan mudah alih dan kos rendah. Sekarang ini apalagi sekarang ini elektron jenis mesin yang mudah sangat didapat ini pasangan. Dan kita tak perlu menggunakan tenaga yang kuat untuk membawa, kita cuma angkat ya. Mudah ya. Peralatan mudah alih dan kos rendah. Mesin
dilakukan dalam posisi mendatar, menegak, atas kepala, dan penjuru. Di semua sudut boleh. Baik itu overhead, baik itu mendatar ataupun di sudut semua boleh. Ini kelebihan smart. Boleh digunakan di luar bangunan, tidak terjejas oleh angin karena perlindungan datang dari salutnya. Perlindungan adalah datang dari salut ini sendiri. Jadi ada plak yang melindung, kita tak perlu perlindungan dari luar. Tidak perlu gas lagi, sebab sudah lengkap. Kita cuma pakai bawa dan pakai, itu adalah kelebihan smart. Mampu timpal berbagai jenis logam sesuai untuk kelui karbon, kelui tahan karat, besi, tuang, dan sebagainya. Ini adalah kelebihan. Kawalan manual yang fleksibel, boleh dikawal secara fleksibel. Memberi kawalan yang baik dalam situasi yang kompleks atau ruang yang sempit. Ini adalah kelebihannya. Oke. Kita balik kepada apa yang telah kita lalui, apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita lihat satu persatu dari model yang kita pelajari kali ini. Yang pertama, proses timpalannya seperti mana? Small. Proses timpalan small. Yang kedua, jenis elektro 1, 2, 3. Setuju? Apa ada kalau kamu setuju? Oke. Apa? Setuju apa? Silulus. Oke. Yang ketiga, harus jenis arus yang kita gunakan. Apa tadi arus? DC, derek karan, elektron, derek karan, elektron. Ya, harus tahu. Kawalan mengimbal. Keempat, apa yang kita tahu? Arus. Apa harusnya? Kawalan mengimbal. Kedudukan bagaimana? Ini yang harus kita tahu. Sebagai pengimbal mahir yang mau menjadi pengimbal mahir, semua ini harus kita kuasai, harus kita pahami. Bukan sekadar penting boleh melekat ya sudah, tidak boleh. Yang kelima apa? Kecacatan. Apa jenis-jenis kecacatan yang kita tahu? Adakah? Yang marah? Apa jenis kecacatan? Boleh. Apa lagi? Kerek, cacatan.
harus kita lakukan sebagai seorang yang bakal menjadi seorang biophilia? Kita pasti tahu apa yang harus kita lakukan. Dan sekarang kalau ada soal, silakan. Bagaimana untuk menghilangkan dengan dekat atau kita melakukan proses teknik? Menghilangkan andalkan sewaktu melakukan proses aktif, ya, soalan itu sangat bagus. Hasil teknik ini juga akan menentukan kemas tidak kemas, lulus tidak lulus. Sebab kalau andalkan berlaku terlalu panjang, ya, kurang tertentu, akan menyebabkan kegagalan, ya. Sebab ada cara-cara untuk menghilangkan andalkan ini berlaku terlalu melebihi ukuran yang ditetapkan. Kita harus melakukan ataupun kedudukan elektrod harus betul. Pertama, kedudukan elektrod, angle elektrod harus betul dalam kedudukan yang betul. Dan yang kedua yang harus kita pahami adalah arus yang terlalu tinggi. Arus yang terlalu tinggi yang susah kita mau kawal itu adalah punca andalkan. Boleh terjadi. Boleh ada soal? Ya. Apa yang terjadi bila kita melakukan road penetration tapi holder di posisi positif? Positif. Ya. Holder di sisi positif. Kalau kita memperhatikan dengan betul, waktu kita membuat timpalan, arus ataupun hasil tunai positif dengan negatif hasil jadi sama. Kalau kamu betul-betul memperhatikan, kalau kita menggunakan arus negatif, penetrate, istilah kita tunainya cepat membeku. Tapi kalau kita menggunakan positif, arus positif untuk buat penetrate 7,18, dia tidak mudah membeku, dia akan lambat membeku dan akan membentuk kolam timpalan lebih besar. Dan apa yang akan berlaku bila semakin besar susah dikawal? Apa yang akan berlaku? Pokoknya lubang, hancur. Itu tak sama hasil, ya, tak sama. Perbandingan elektrod yang menggunakan positif dengan negatif itu makanya disarankan setiap kali membuat penetrate harus menggunakan arus DC IN. Cepat beku menggunakan 7,16 dan cepat beku dia tidak mudah beku. Ada lagi soal? Mereka kalian Jimbau dengan Jitau sama? Semau dengan Jitau? Karen sama. Sekarang Untuk buat penetration. penetration tidak. Kalau untuk penetrate, Jitau ini dia memerlukan tahap lebur yang lebih tinggi. Maksudnya karena harus tinggi, kan? Biasanya kalau kita buat semau penetrate yang 60 sampai 70. Tapi kalau kamu coba buat 60 untuk Jitau, tidak perlu. Dia tidak akan, belum sampai pada tahap yang membuatkan filler dan lembut. Tidak akan perlu. Sekitar 90 ke atas, tergantung pada kemahirannya. Biasa 90 ke atas karena dia cukup untuk lembut. Ada lagi soal? Tanya apa saja? Ada lagi soal? Ikhlas? Silakan. Bagaimana cara
Elektron berada di sana. Dan kita ambil elektron boleh digunakan selepas dibimbing 1 jam dalam suhu yang 300